modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Apriliansi. Sebelum memasuki acara selanjutnya, mari kita membacakan bersekolah bersama-sama. Saya bantu nanti Bapak Ibu dan catat ya. Oke. Hari Senin ke Kota Tua. Naik kuda membawa upaya. Terima kasih kehadirannya semua. Sudah berkenan mendengarkan saya. Perkenalkan, saya Esi Jani sebagai MC di kegiatan ini. Dalam kegiatan ini kita akan mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Apriliansi sebagai salah guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jember. Untuk acara selanjutnya kita langsung saja mendengarkan paparan materi dari Ibu Rini. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih Bu Lis. Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih telah menghadiri acara di pagi hari ini, yaitu diseminasi penyebaran budaya positif modul 1.4 guru penggerak. Saya harap Bapak Ibu nantinya apabila mengikuti guru penggerak juga dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Sebelumnya mari kita pegikan yel-yel semangat kita. Ingat ya Bapak Ibu, salam semangat dan salam SMA. Oke. Salam semangat. Bersatu menjaga lingkungan, digital dan masyarakat bangsa. Salam SMA. Maju bersama, hebat semua. Terima kasih Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini beberapa hal yang akan saya sampaikan. Jadi saya di sini sebenarnya bukan pemateri atau narasumber, tetapi saya hanya ingin berbagi praktik baik supaya nantinya Bapak Ibu juga dapat berkolaborasi satu sama lain agar mampu menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, ini konsep inti yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Saya paham betul Bapak Ibu yang ada di sini sudah berpengalaman bertahun-tahun menjadi seorang pendidik atau seorang pengajar. Pasti dalam kegiatan pembelajaran memiliki paradigma tersendiri untuk menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada kata berdiferensiasi, different artinya berbeda. Berarti di sini melakukan pembelajarannya secara berbeda. Apa yang berbeda? Bisa dari konten yang disampaikan, bisa dari proses penilaian, dan yang lain sebagainya. Kira-kira di sini Bapak Ibu ada yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas atau belum? Ada yang belum? Ada yang sudah? Ada yang belum. Pasti ada perbedaannya ya Bapak Ibu. Apa yang berbeda setelah dan sebelum kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin kalau misalkan di pembelajaran saya bahasa Indonesia, misalkan dengan materi puisi. Nah,
pembelajaran sebelum ini, sebelum saya mengenal pembelajaran diferensiasi, saya selalu menuntut siswa itu untuk mampu membaca puisi. Jadi kalau anak tidak bisa membaca puisi, saya anggap dia tidak bisa. Nah, kali ini tidak lagi semacam itu. Jadi bisa bentuk tagihannya, puisi tidak selalu harus dibacakan, bisa dinyanyikan, bisa bermain drama, atau dia cukup menulis saja. Nah, sehingga tidak ada lagi kata anak yang bodoh misalkan, tidak ada lagi kata anak yang tidak bisa, tapi semua bisa sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Itu maksudnya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita ketahui ada berapa Bapak Ibu? 6. Ada 6. Nah, betul sekali. Ini kira-kira ada yang bisa menyebutkan tidak apa saja ke-6 itu ya? Siapa Bapak Ibu yang bisa menyebutkan ke-6 profil pelajar Pancasila? Oh iya. Berdiri Ibu Eka. Ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kreatif. Ya, betul sekali. Nah, itu tadi profil pelajar Pancasila. Nah, harapannya kita dapat membentuk siswa memiliki ke-6 karakter itu. Jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi peserta didik kita memiliki karakter yang mulia. Kemudian berkebinekaan global, harapannya dia juga menghormati budaya lokal kita Indonesia, tapi juga terbuka dengan kebudayaan lain. Kemudian bernalar kritis, bergotong royong, mandiri dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, ini adalah miskonsepsi teori kontrol. Nah, miskonsepsi kesalahpahaman kita selama ini. Barangkali kita sebagai orang dewasa memiliki hal-hal yang sebenarnya itu salah paham, salah maknai keliru. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi di sini misalkan ketika kita memaksa murid mengikuti kehendak kita untuk rajin mengerjakan tugas atau rajin masuk kelas tepat waktu, itu kan keinginan kita. Tapi siswa kita jarang ya, yang mungkin ada beberapa, tetapi banyak juga yang melanggar. Apabila siswa tersebut menuruti keinginan kita, itu bukan berarti kita yang mengontrol dia, tetapi dialah yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita orang dewasa. Jadi sebenarnya siswa kita itu tidak bisa kita kontrol, tapi dirinya sendiri yang mengizinkan dirinya kita sebagai guru untuk mengontrol dia. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini kita orang dewasa, baik itu sebagai orang tua atau sebagai orang tua di sekolah, nah kebanyakan merasa kita memiliki kontrol penuh atas anak kita. Kita memiliki penguasaan penuh terhadap anak kita. Padahal kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain, tidak termasuk juga kepada anak didik kita. Misalkan kalau di rumah, kita sekarang profesinya sebagai guru. Ternyata zaman dahulu kita memiliki cita-cita sebagai seorang pilot atau seorang dokter. Nah, anak kita tuntut untuk dia harus jadi pilot, harus jadi dokter. Tidak bisa ya Bapak Ibu, kita memaksakan kehendak kita. Atau kepada siswa, kamu ini tidak cocok jadi dokter, jadinya cocoknya jadi pengacara karena kamu banyak omong misalkan. Tidak bisa ya kita memaksakan kehendak kita.
bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Nah, kebanyakan kalau kita menegur siswa yang bermasalah itu dengan kritikan. Kamu ini selalu terlambat. Kamu ini apa tidak punya jam? Tidak tahu ini jam berapa? Apa tidak bisa kamu lebih pagi? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita harapkan dia dapat memperbaiki kesalahannya besok supaya tidak diulangi lagi. Nah, padahal dengan rasa bersalah membuat rasa bersalah dan kritikan tadi membuat siswa itu merasa dirinya gagal, merasa dirinya tidak dapat membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Nah, perasaan itu Bapak Ibu akan berpengaruh negatif bagi dia, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang, karena dia menyimpan perasaan negatif yang apabila itu meledak seperti bom waktu ya, dia bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun orang di sekitarnya. Jadi misalkan kita juga memarahi anak kita, anak kandung, kamu ini tidak belajar, besok ujian, apa enggak ini dan seterusnya. Kita membuat anak kita merasa bersalah. Nah, itu juga kan menjadi bom waktu buat anak kita sendiri. Jadi bagaimana cara kita membuat anak itu dapat berubah, apa harus membuat dia merasa menjadi orang yang gagal. Jadi kita harus memilih kalimat yang tepat. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kalau kita menghukum siswa itu biasanya dengan cara iming-iming ya, rayuan. Besok kalau kamu mengerjakan tugas dengan tidak terlambat lagi, guru kasih nilai baik ya. Kalau besok tidak terlambat, guru kasih kue ya, guru kasih apa ya? Nah, itu apa ya, imbalan. Nah, itu sebenarnya juga adalah menghukum siswa. Kenapa begitu? Karena siswa menjadi tidak mandiri. Dia mengharapkan sesuatu hal sehingga dia tidak akan melakukan apapun jika tidak mendapatkan imbalan. Nah, itu juga petaka bagi kita orang dewasa. Oke. Nah, miskonsepsi teori kontrol di sini dikenal namanya stimulus respon dan teori kontrol. Dalam stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, namun dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kebutuhan siswa kita juga pasti berbeda-beda. Ada yang dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian, dia butuh penguasaan, dia butuh kesenangan. Jadi berbeda-beda alasannya mengapa dia melakukan suatu tindakan tertentu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memang tidak bisa ya Bapak Ibu memaksakan pandangan kita untuk sama terhadap sesuatu hal dengan orang lain. Jadi pasti setiap masing-masing individu itu memiliki pandangan tersendiri terhadap sesuatu hal. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi memang yang dapat mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Begitu juga kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi orang lain itu sendiri yang dapat mengontrol dirinya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah, berpikir menang menang. Nah, ini maksudnya ketika ada menyelesaikan permasalahan itu, dalam permasalahan itu tidak ada yang dia menang dia kalah, tetapi solusi yang dipilih dapat memenangkan keduanya, membuat keduanya puas dengan solusi yang ditawarkan. Jadi tidak ada yang merasa dia yang menjadi korban, dia yang
jahat dan seterusnya, tidak ada lagi perasaan seperti itu karena keduanya mendapatkan solusi yang dirasa membahagiakan untuk keduanya. Nah, disiplin positif. Disiplin positif ada yang tahu tidak Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Arti dari disiplin. Disiplin menurut saya disiplin adalah tepat waktu. Tepat waktu dalam melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan. Oke. Ditambahkan oleh Ibu Latif. Terima kasih. Menurut saya disiplin itu memiliki kontrol diri. Oke, beri tepuk tangan untuk Latif dan baru saya semuanya benar ya Bapak Ibu. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah kita memahami suatu peraturan, suatu keyakinan yang berada di sekeliling kita, baik itu di masyarakat atau misalkan di sekolah. Kemudian ada yang dikatakan disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini adalah mengajarkan pada anak-anak tanggung jawab dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan di sini itu nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya apa saja yang termasuk nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif itu lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Internal inilah yang nanti tujuan kami dapat dibangun kepada anak-anak didik kita. Mengapa begitu? Diharapkan apabila anak-anak SMA Negeri Ambulu ini memiliki motivasi internal, saya rasa buku tata tertib itu tidak akan berlaku lagi. Mengapa demikian? Karena anak-anak itu sudah dengan sadar diri bahwa apa yang dilakukan ini salah, apa yang dilakukan ini keliru, apa yang dilakukan ini tidak baik untuk dirinya dan juga untuk sekolah, sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran. Mengapa Bapak Ibu kira-kira ya selama ini kita sudah memberikan motivasi, sudah memberikan arahan, kok masih selalu ada pelanggaran yang dilakukan oleh murid-murid kita? Kira-kira mengapa Bapak? Iya betul, kesadaran dirinya kurang. Nah, inilah yang perlu kita bangun supaya tidak ada lagi siswa yang melanggar peraturan-peraturan kemudian kita hukum. Kita lakukan pembinaan. Kita harapkan siswa itu sudah secara internal, motivasi internalnya itu sudah terbangun sehingga mereka dapat menerapkan budaya positif di sekolah ini, syukur-syukur bisa di masyarakat kelak nantinya. Disiplin positif. Tugas guru dalam disiplin positif yaitu menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini motivasi ekstrinsik ini yang selama ini kita lakukan. Jadi selama ini kita selalu memberikan dorongan, kita selalu memberikan motivasi kepada anak-anak untuk mereka melakukan suatu disiplin positif. Akan tetapi apabila kita berhenti, misalkan contoh di Bapak Ibu ya, setiap hari Senin upacara yang selalu berteriak-teriak itu kan Pak Buang. Apakah Pak Buang guru kita SMA Negeri Ambulu itu misalkan tidak masuk atau ada tugas
di luar sekolah SMA Negeri Ambulu. Apakah bisa anak-anak itu baris dengan tertib? Nah, apabila siswa SMA Negeri Ambulu itu bisa baris dengan tertib tanpa arahan dari Bapak Ibu guru, berarti itu menandakan indikator bahwa murid-murid kita sudah mulai memiliki motivasi internal. Bagaimana dia mengatur dirinya sendiri, bagaimana melaksanakan kegiatan upacara bendera dengan baik. Nah, di situ dapat menjadi tolak ukur sederhana. Apakah putra putri kita SMA Negeri Ambulu sudah mulai memiliki motivasi intrinsik? Nah, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang saya masukkan tadi. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini yang pertama dari Ibu Primerias, program PDP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Percaya diri ini juga bagian dari nilai-nilai kebajikan. Kebanyakan peserta didik kita kalau sekalikan kita minta untuk presentasi ke depan atau untuk aktif, biasanya rasanya nggak mau, saya malu. Nah, ini pentingnya untuk kita mendorong, memotivasi supaya peserta didik kita memiliki kemampuan percaya diri yang baik, ya, bukan yang over terlalu. Percaya diri itu juga tidak baik, tetapi percaya diri bahwa mereka mampu menyuarakan pendapat mereka, gagasan mereka di depan umum. Kemudian berikutnya, keterampilan hidup dapat dipercaya. Nah, kejujuran itu juga penting, Bapak Ibu. Lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Kemudian yang kita ketahui di Indonesia itu menggunakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini yang berusaha kita tanamkan kepada anak-anak didik kita di Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan tindakan yang kita lakukan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira Bapak Ibu di sini memiliki kebutuhan dasar atau tidak? Ya. Pasti memiliki, ya Bapak Ibu. Kira-kira apa Bapak Ibu salah satu contohnya 5 kebutuhan dasar manusia? Kesenangan. Apalagi Bapak Ibu? Tempat tinggal. Nah, kalau tidak punya rumah juga susah ya Bapak Ibu. Iya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Rumah, kesenangan. Mobil. Iya, itu kesenangan berarti ya. Kesenangan. Apa lagi Bapak Ibu? Pekerjaan. Cinta kasih. Ya, cinta kasih. Untuk bertahan hidup. Dan menghidupi. Oke, coba kita lihat next selanjutnya. Nah, benar. Ini Bapak Ibu ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, tadi makan,
kemudian rumah. Nah ini maksudnya kesehatan. Kesehatan itu adalah kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis. Misalkan di kelas Bapak Ibu ya, ketika pembelajaran ada siswa kita yang murung, lemes, gemetar, nah tiba-tiba ini tidak mengerjakan, tidak memperhatikan ibu. Misalnya kita marahi langsung begitu ya, padahal dia apa? Lupa, bekalnya tidak dibawa, kemudian tidak punya uang saku. Nah, sehingga mengganggu proses pembelajaran. Memang kebutuhan bertahan hidup itu penting untuk dipenuhi. Kemudian berikutnya, penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi di kelas itu misalkan contohnya ada siswa yang dia pintar. Nah, di kelas dia ingin menunjukkan kalau dia pintar. Nah, sebenarnya yang sedang dia ingin penuhi adalah penguasaan. Dia ingin diakui pendapatnya, ingin didengar. Jadi dia ingin terlihat berprestasi. Nah, seperti itu. Jadi siswa kita sedang melakukan tujuan untuk penguasaan. Jadi dia butuh penguasaan. Kemudian berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini tadi pasangan yang menikah itu juga adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kemudian, nah kasih sayang dan rasa diterima ini adalah kebutuhan psikologis. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, dan bekerja sama. Membangun rumah tangga itu juga bekerja sama ya Bapak Ibu. Kadang bertengkar, kadang berkolaborasi untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah itu berdisiplin positif juga di keluarga juga bisa kita terapkan ya. Budaya positif di keluarga juga bisa kita terapkan. Kemudian berikutnya kebebasan, otonomi, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru dan menarik. Nah, misalkan ini contohnya di kelas. Kita melihat salah satu siswa bermain handphone. Asik sendiri dia bermain HP ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya yang dia lakukan adalah dia ingin bebas. Jadi belajarnya itu tidak dikekang oleh kita. Kita kan biasanya ada guru yang tidak suka ada HP ketika belajar. HP harus disimpan supaya berkonsentrasi, misalkan begitu. Padahal ada siswa yang ketika ada temannya si HP ini dia bersemangat. Nah, kita lupa akan hal itu barangkali sehingga dia merasa tidak terpenuhi kebutuhan kebebasan dia. Kemudian terakhir adalah kesenangan. Nah, bayangkan Bapak Ibu apabila dalam kehidupan ini tidak ada kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya bukan? Jadi misalkan di dunia ini tidak ada suara tertawa, tidak ada kebahagiaan, pasti akan hampa. Nah, berarti kita harus mewujudkan atau kita harus memperjuangkan kesenangan kita. Kita harus mewujudkan 5 kebutuhan dasar kita tentang kesenangan ini, antusiasme, humor. Jadi Bapak Ibu yang suka bercanda, nah itu dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar kesenangan dalam hidupnya. Tertawa itu juga bagian kebutuhan dasar manusia. Oke, next. Ice breaking Bapak Ibu. Supaya tidak ngantuk, ayo berdiri semuanya. Nah ini ice breaking
menunjukkan tangannya. Jadi misalkan siap konsentrasi, jawabnya iya. Tepuk konsentrasi, jawabnya siap konsentrasi. Ini tepuk pagi 1 kali, ya. Tepuk siang 2 kali. Tepuk malam setengah, jadi tidak sampai bertepuk. Setengah. Tapi ada gerakan ya Bapak Ibu, tetap ada gerakan tapi tidak sampai saling bersentuhan. Jadi tepuk pagi, tepuk 2, tepuk siang, tepuk malam. Siap konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Lagi-lagi. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk sore. Oke, sudah konsentrasi semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, boleh duduk. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi saya mengatakan ada motivasi eksternal, motivasi internal. Apa itu motivasi internal? Yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri, yaitu mereka menginginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian motivasi eksternal, yaitu motivasi yang dilakukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau siswa kita melakukan kebaikan di sekolah bukan karena dia ingin menjadi diri mereka sendiri dengan menghargai diri mereka sendiri dan sesuai nilai-nilai yang mereka yakini, tetapi dia takut dihukum, takut dimaki oleh bapak ibu guru sehingga dia melakukan hukuman itu. Tidak, justru kita tidak inginkan itu ya Bapak Ibu, sehingga kita berusaha untuk bagaimana menciptakan motivasi internal. Kemudian berikutnya, nah ini bentuk hukuman. Hukuman itu artinya tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, kemudian bersifat searah berupa hukuman fisik dan psikis. Misalkan kamu terlambat, silahkan push up 100 kali. Nah itu kan dia tidak tahu ya kalau terlambat ternyata hukumannya push up. Sehingga sering kali bersifat fisik dan psikis. Psikis maksudnya dengan matian, tidak dilihat matanya misalkan dan seterusnya. Nah itu hukuman, bentuk dari hukuman. Kalau konsekuensi, nah konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan murid, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah seperti yang selama ini masih kita terapkan sepertinya ya Bapak Ibu, kita membuat sebuah kesepakatan, ada konsekuensi jika kesepakatan itu dilanggar. Nah tetapi membuat siswa tetap merasa tidak nyaman. Nah ini mari bersama-sama kita berusaha melangkah kepada tahap restitusi. Jadi kalau selama ini kita masih di tahap konsekuensi, mari kita bersama-sama kita melangkahkan diri untuk melakukan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi misalkan dia terlambat, kira-kira apa ya yang harus dia lakukan supaya dia tidak terlambat. Jadi bukan kita yang membuatkan dia solusi, tetapi dia sendiri yang membuat solusi dari permasalahannya dia. Mungkin dia mengurangi
mengurangi bermain HP malam hari, tidur lebih cepat dan seterusnya, atau HP-nya ada deliknya dibuat berkali-kali, diulangi ribuan kali misalkan surat, atau membeli jam weker ya 10 semuanya dibunyikan supaya terdengar. Nah itu kan dia sendiri ya Bapak Ibu yang dapat memberikan solusi terbaik bagi masalahnya. Nah ini hukuman tadi itu bersifat identitas gagal, sedangkan identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada ibu bapak yang ada di kelas. Untuk siswa-siswi kelas 10 dan 11 yang sudah mengisi belangko pengumpulan dana berpikir di bagian 6 sekarang juga seperti yang saya sampaikan tadi, hukuman itu identitas gagal karena tindakan yang kita pilih dapat menyakiti siswa baik secara fisik maupun secara psikis. Kemudian identitas sukses. Nah, identitas sukses ini di dalamnya ada konsekuensi dan restitusi. Nah, selama ini yang kita lakukan, misalkan itu adalah sebuah konsekuensi, itu merupakan identitas sukses. Jadi itu sudah termasuk dalam disiplin positif. Tapi mari kita mencoba bersama-sama untuk melangkah kepada tahapan restitusi, yaitu pilihan yang lebih baik. Seperti contohnya di sini ada perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek untuk konsekuensi, kemudian restitusi masalah terpecahkan. Nah di sini tujuannya adalah membuat masalah itu terpecahkan dan tidak akan diulangi lagi. Tujuannya restitusi, sehingga kita sebagai guru juga tidak akan merasa lelah, capek, selalu marah-marah, selalu memberitahu, selalu mengingatkan. Misalkan gitu, kalau mengingatkan sudah kewajiban kita ya, selalu memberikan teguran, selalu teguran. Nah, harapan kita siswa kita sudah otomatis menjadi siswa yang memiliki disiplin positif bersumber dari motivasi internal mereka. Nah, Bapak Ibu, ini ada posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga tenang, 4 pemantau, 5 manajer. Kira-kira dari penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu sekarang berada di nomor berapa kira-kira? Teman. Ada yang lain? Ada yang sudah di manajer? Masih berusaha ya benar. Oke, next. Nah, penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun psikis. Biasanya menggunakan ada suara yang tinggi, mata melotot, dan jari menunjuk menghardik. Nah, kayaknya sudah tidak ada ya di sekolah kita guru yang seperti ini, Bapak Ibu. Sudah tidak ada. Oke, berikutnya pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya digunakan bersuara lebih lembut. Memang lebih lembut, tetapi konten yang disampaikan itu membuat siswa merasa bersalah, merasa dirinya mengecewakan orang lain, merasa dirinya adalah pribadi yang gagal. Itu pembuat merasa bersalah. Misalkan kamu ini selalu mengecewakan guru, selalu mengecewakan orang tuamu, selalu mengecewakan dan seterusnya. Nah itu membuat siswa merasa, oh iya, aku adalah pribadi yang gagal, aku orang yang jahat, aku orang yang dan seterusnya. Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Next, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Bapak Ibu, kontrol sebagai teman ini memang ada positif dan
negatifnya. Positifnya kita dapat menjadi teman curhat, kemudian siswa itu kepada kita itu tidak ada lagi ketakutan. Jadi dia bisa menyampaikan gagasannya dengan leluasa karena dia merasa kita adalah teman mereka. Kemudian negatifnya adalah bisa saja itu hanya berlaku pada guru-guru tertentu, tidak bisa berlaku pada seluruh guru. Jadi kalau misalkan guru A dianggap sebagai teman, ternyata guru A pada waktu itu sakit atau berhalangan hadir, sehingga digantikan oleh guru piket. Yang jelas di kelas itu suasananya tidak akan seperti kehadiran ibu guru A tadi atau guru A tadi. Pasti dia akan merasa suasananya tidak lagi sebagai teman di kelas itu. Pasti akan berbeda. Itu membuat siswa menjadi ketergantungan. Nah, karena ini masih menjadi sebagai teman. Jadi siswa itu masih bergantung kepada guru yang dia anggap sebagai teman. Oke, berikutnya sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pemantau itu biasanya menggunakan data-data, misalkan ya, dia kemarin terlambat 10 menit. Hari ini terlambat lagi. Nah, ketika terlambat, ini sudah pukul 7.15. Kemarin kamu terlambat jam 7.10. Kenapa kamu ulangi lagi dan seterusnya? Kemudian di situ tapi ada konsekuensinya. Konsekuensi diambil jelas tidak seperti yang penghukum, juga tidak seperti yang pembuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya, harapan kita adalah sebagai manajer. Posisi terakhir ini yaitu posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti yang saya contohkan tadi, siswa ketika terlambat kita ajak diskusi solusi apa yang dapat dia tawarkan untuk dirinya sendiri. Jadi bukan kita yang mencarikan solusi. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu ada contoh kasus siswa terlambat sebagai penghukum. Ini siapa yang bisa membacakan? Coba Bapak Ibu. Guru sebagai penghukum. Tadi bahasa tubuhnya melotot, menunjuk-nunjuk. Budiana. Itu Ibu aja. Jalan contoh bagaimana ini kira-kira Bu? Kalau sebagai penghukum ekspresinya seperti apa? Sikit, ayo jalan jongkok sampai kelas. Menjadi takut, serem dulunya. Besok saya tidak mau terlambat lagi, takut dihukum. Nah, itu jika sebagai penghukum. Nah, sekarang membuat rasa bersalah. Nah, ini siapa Bapak Ibu? Tidak. Membuat rasa bersalah ini suaranya pelan, lembut. Harus berapa kali ibu beritahu kamu saja selalu mengejawab. Ya, terima kasih untuk tangan Ibu Pindah. Oke, selanjutnya sebagai teman. Nah, ayo ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu kali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, besok tidak diulangi lagi ya. Nah, seperti itu contoh teman. Kalau pemantau,
kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Besok jangan telat lagi. Jadi di pemantau itu sudah ada kesepakatan sebelumnya, sehingga ketika siswa melakukan pelanggaran dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, jadi fokus kepada solusi. Solusinya itu bagaimana jika kamu terlambat dan seterusnya. Nah, coba tebak Bapak Ibu, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa kira-kira? Rasa bersalah. Betul. Berikutnya, ayo bantu ibu kali ini sebagai teman. Ya, ini sekarang kami terima sebagai penghukum. Oke. Terakhir, ini apa caramu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sebagai manajer, ya. Sebaiknya guru memerankan posisi kontrol sebagai manajer. Mengapa? Karena guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer diri sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu selama ini sudahkah Bapak Ibu menerapkan atau pernahkah Bapak Ibu membuat keyakinan di kelas Bapak Ibu semuanya? Nah, apakah dalam membuat keyakinan kelas itu semuanya dapat dipatuhi atau ada yang melanggar? Pasti ada yang melanggar. Nah, tentu konsekuensi yang dibangun sudah atas kesepakatan. Oke. Kesepakatan atau keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian disarankan sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, selama ini kalau kita membuat keyakinan kelas, biasanya masing-masing mata pelajaran membuat keyakinan kelas sendiri-sendiri, ya Bapak Ibu. Nah, barangkali mungkin dapat berkolaborasi dengan wali kelas. Jadi wali kelas bersama anak didik itu membuat sebuah keyakinan. Nah, nanti tiap mapel itu mungkin bisa menambahkan sesuai yang Bapak Ibu guru yakini. Jadi misalkan matematika misalkan tidak sangat membutuhkan gadget misalkan ya, gadget mungkin hanya literasi atau referensi saja barangkali, sehingga minim penggunaan HP. Tapi ketika dengan wali kelas boleh menggunakan HP, mungkin hanya diluaskan di penggunaannya, kapan harus menggunakan HP, kapan tidak. Tujuannya apa Bapak Ibu kok tidak sendiri-sendiri membuat keyakinan kelas? Agar satu, siswa tidak lupa. Misalkan kita tanya, apakah kesalahanmu ini, apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang selama ini kita buat? Kemudian dia bertanya, keyakinan kelas yang mana Bu? Nah, saking terlalu banyaknya, ya Bapak Ibu. Terlalu banyaknya keyakinan kelas sehingga dia lupa keyakinan yang mana ini ya yang saya lakukan. Nah, supaya tidak terjadi demikian, nah, buat keyakinan kelas yang simpel, yang mudah diingat dan dapat berlaku universal ke seluruh mata pelajaran, sehingga Bapak Ibu guru mapel itu tidak perlu repot-repot lagi membuat sebuah keyakinan kelas baru sendiri-sendiri, tidak ada. Tapi mungkin dapat menambahkan lagi kira-kira misalkan HP atau bermain, makan, minum, nah itu mungkin dapat kondisional, bisa ditambahkan.
Oke, berikutnya ini adalah segitiga restitusi. Nah, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dikenal ada segitiga restitusi, yaitu suatu yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri maksudnya dia tahu ini salah, ini keliru, tidak boleh dilakukan, sehingga dia harus bertanggung jawab jika melakukan hal yang keliru tersebut. Yang pertama adalah ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Next, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak kita berbuat salah, dia sebenarnya sedang belajar baru, sedang belajar apa yang benar, apa yang seharusnya, apa yang tidak seharusnya dilakukan. Cara melakukan kegiatan restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan menggunakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Bapak atau ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita itu tidak menyangkal perbuatannya, tetapi kita menstabilkan, menguatkan bahwa setiap orang itu pernah melakukan salah, setiap orang pernah berbuat salah. Kemudian selanjutnya, tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, berarti dia melakukan, misalkan contoh ya, ada siswa bernama Farel misalkan, dia sering terlambat. Nah, kira-kira dia itu sedang dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya, yaitu perhatian misalkan. Kenapa kamu sering terlambat? Mungkin dia merasa senang apabila dia terlambat, ibu dan ayahnya perhatian, guru BK perhatian, wali kelas perhatian, seluruh bapak ibu guru mencurahkan perhatiannya kepada dia. Dia merasa puas. Nah, karena dia merasa puas, dia terus mengulanginya karena dia senang mendapatkan perhatian. Jadi sebenarnya yang dia inginkan adalah perhatian, namun dengan cara yang keliru. Nah, itu. Jadi kita perlu menggunakan pertanyaan, misalkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya, misalkan dia berangkat tapi bolos, hilang, tidak sampai sekolah. Tapi dia meskipun terlambat masih sampai sekolah. Nah, jadi kan kita masih memberikan apresiasi, menguatkan dia bahwa dia melakukan itu ada alasannya. Kita berusaha memahami posisi dia. Kemudian tahap selanjutnya, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip yang kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kita bisa menanyakan kepada Farel, misalkan kita tanya, apakah yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat selama ini, atau keyakinan di sekolah kita? Dia lupa, dia tidak tahu apa keyakinan, misalkan begitu. Kita bisa menggunakan pertanyaan yang lain. Kira-kira Farel nanti ketika dewasa kelak ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Nah, pasti dia punya jawaban. Pasti dia, saya ingin jadi orang yang baik Bu, saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab Bu. Nah, kita lanjutkan bertanya, bagaimana ya caranya mewujudkan supaya kamu menjadi siswa yang orang dewasa yang bertanggung jawab? Bagaimana caranya? Nah, kita terus gali, nanti dia yang akan menemukan solusinya sendiri atas permasalahan dia. Tentu dengan kesabaran yang luas ya Bapak Ibu. Bagaimanapun juga kita adalah guru, membimbing siswa menjadi pribadi yang sukses. Berikutnya, nah ini penerapan segitiga restitusi.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak Dita. Mbak Dita, kira-kira Mbak Dita tahu tidak mengapa Bu Rini panggil? Karena Sabtu kemarin saya tidak mengikuti ekstra pramuka Bu. Oh iya, kemana Mbak kok tidak ikut ekskul pramuka? Saya diajak piknik Bu oleh ayah saya ke Malang. Oh iya, pasti sangat menyenangkan sekali ya Mbak. Bu Rini juga pasti senang jika diajak piknik. Tapi kira-kira apakah yang Mbak Dita lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan di sekolah kita? Tidak Bu, karena saya tidak mengikuti ekstra pramuka tanpa izin. Oh iya, kira-kira apa yang bisa Mbak Dita lakukan agar dapat melaksanakan aturan sekolah dengan baik? Mungkin saya bisa izin dulu kepada pembina ketika tidak hadir pramuka. Oh iya, mungkin ada yang lain Mbak? Saya bisa ikut ekstra dulu, kemudian mengikuti ajakan ayah saya. Oh iya, bagus. Bu Rini sangat mengapresiasi tanggung jawab Mbak Dita. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Mbak. Mbak Dita boleh lanjut istirahat. Ya Bu, insya Allah saya akan lebih tertib lagi. Terima Ya. kasih Bu. Ya. Dan Bapak Ibu, itu adalah video saya mengharapkan segitiga restriksi kepada Dita. Jadi pada waktu itu Dita tidak masuk ekstrakurikuler pramuka karena dia diajak liburan oleh orang tuanya tanpa izin. Kemudian saya bertanya kepada Dita, kemudian saya menanyakan apakah yang dia lakukan sudah sesuai dengan keyakinan yang telah kita sepakati sebelumnya. Kemudian kita cari solusinya, kira-kira apa yang harus dia lakukan. Nah, dia berjanji apabila ada peristiwa yang sama, dia terlebih dahulu akan izin, atau tidak dia datang terlebih dahulu kemudian izin meninggalkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kemudian studi kasus berikutnya yang kedua. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Rini. Pagi, silakan duduk Dani. Permisi ya Bu. Ya. Dani tahu tidak kira-kira mengapa Bu Rini panggil? Apa mungkin kaitannya dengan tugas ya Bu? Iya benar. Dani kemarin sepertinya Dani masuk sekolah ya? Iya Bu, betul. Saya kemarin tuh masuk, tapi saya itu nggak mengumpulkan tugas Bu. Oh iya. Nah, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kira-kira yang telah Dani lakukan itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Nggak sesuai sih Bu, soalnya saya itu nggak ngerjakan kemarin tuh, soalnya saya capek sama males loh Bu. Soalnya semalaman itu saya pusreng sama kawan-kawan sama scroll TikTok loh Bu. Tapi itu lebih enak loh Bu dibandingkan ngerjakan tugas. Oh gitu ya. Iya, Bu. Pasti itu sangat menyenangkan ya Dani. Betul, sangat sekali menyenangkan. Tapi apakah itu sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat waktu itu di kelas? Tidak sih Bu. Tidak sesuai ya. dengan- Dani masih ingat apa keyakinan kelas kita? Iya Bu, betul. Untuk keyakinan kelas kita itu adalah mengumpulkan tugas dengan disiplin dan teratur. Iya. Dan Kira-kira selalu bertanggung jawab Pak. Solusinya apa ya Dan atas kesalahan Dani yang telah dilakukan kemarin? Iya Bu, yang pertama saya sebelumnya minta maaf karena saya sudah tidak bisa menempatkan mana waktu yang tepat untuk melakukan suatu tindakan yang tepat. Jadi saya mohon maaf Bu, saya tidak bisa mengumpulkan tugas waktu itu. Dan kedua, saya akan mengerjakan tanggungan tugas saya meskipun dalam waktu yang terlambat. Dan yang ketiga, saya tidak akan mengulangi hal ini kembali Bu. Baik, Bu Rini mengapresiasi tanggung jawab Dani untuk memperbaiki kesalahan yang kemarin. Semoga nanti kedepannya harus lebih baik lagi ya Dani. Oke, boleh lanjut istirahat lagi? Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Nah, Bapak Ibu, itu adalah studi kasus yang kedua. Jadi ceritanya di situ saya mengundang
mengundang Dani menanyakan pada pembelajaran sebelumnya Dani itu terlihat tidak mengumpulkan tugas dan bermalas-malasan. Ketika saya bertanya, ternyata dia malamnya bermain HP sampai malam sehingga dia ngantuk dan kurang fokus sehingga tidak mengumpulkan tugas. Kemudian akhirnya dia berjanji menemukan solusinya sendiri, yaitu dia berjanji untuk sebelum tidur dia tidak akan bermain HP. Dia akan tidur lebih cepat supaya besoknya itu lebih bersemangat, tidak kurang tidur dan tidak lelah. Oke, next. Terima kasih. Nah, ini adalah slide terakhir. Saatnya istirahat. It's time to have break. Bapak Ibu, ini adalah sesi terakhir. Saya mengucapkan terima kasih. Harapan saya semoga kita bersama-sama menjadi Bapak Ibu guru hebat dimanapun kita berada dan dapat mengantarkan putra putri kita menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang hebat secara fisik dan psikis, sehat dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dan Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan untuk Ibu memberikan pemaparan tentang destinasi penyebaran pengalaman dan penanaman pengalaman budaya positif. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, memberikan kritikan yang membangun atau banyak saran untuk Ibu ini. Monggo dipersilakan. Boleh Ibu Alicia dulu. Terima kasih atas waktunya. Bu ini saya ingin bertanya. Ya, untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah, Ibu, bagaimana cara yang efektif? Bagaimana cara yang efektif untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah? Terima kasih. baik, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana cara mudah menerapkan budaya positif di sekolah? Nah, sebelum saya jawab, mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya jawaban kira-kira bagaimana ya cara mudah menerapkan budaya positif di sekolah kita? Ada yang bisa Bu Ria, mana mikrofonnya? Ya, bagaimana dia? Gimana tadi pertanyaannya, Bu? Bagaimana cara mudah menerapkan budaya positif di sekolah? Cara mudah menerapkan budaya positif di sekolah mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif juga, kebiasaan kecil yang positif. Jadi dari gurunya juga memberikan contoh-contoh yang positif, misalnya tidak terlambat berangkat dari sekolah ke tidak terlambat, kemudian tidak terlambat masuk kelas, sopan santun di kelas. Jadi contoh-contoh yang baik itu bisa memberikan contoh yang baik pula kepada siswa-siswi. Kemudian dari situ juga anak-anak bisa terbiasa. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu anak-anak bisa menerapkan budaya positif pada dirinya sendiri. Gitu. Baik, terima kasih. Jawabannya luar biasa dan mulia. Jadi memang benar apa yang akan dikatakan Bu Ria, kita harus mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu dengan memberikan contoh-contoh yang positif yang sudah dijelaskan Bu Ria tadi. Kita harus masuk tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, memberikan contoh kepada putra putri kita. Itu ya Bu Alifea.
yang bantu boleh dipersilakan tangannya. Monggo Bapak Ibu. Satu lagi. Boleh, Ibu Diana. Monggo Ibu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya mau tanya. Saya juga kan kita kan semua jadi guru ya, punya acara atau dinasnya ya. Ya. Kita itu kan di kelas kan buat kesepakatan kelas. Ya. Nah, itu kesepakatan kelasnya itu kan kita sebagai guru kan juga harus sepakat juga. Ya. Nah, apabila kita tidak sengaja melanggar kesepakatan kelas itu, bagaimana ya harusnya kita menjelaskan kepada siswa? Mungkin ada bapak ibu guru mempunyai trik tersendiri, bisa berbagi kita di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang luar biasa sekali dari Ibu Diana. Izinkan saya menjawab. Bagaimana kalau kita juga melanggar keyakinan yang telah kita buat bersama siswa? Nah, yang pertama, tetap kita harus jujur ya Bapak Ibu, karena kita ingin menciptakan atau membuat menanamkan kejujuran kepada siswa kita. Jadi kita akui kalau kita memang terlambat, misalkan kita akui kita melanggar kesalahan, melanggar keyakinan yang telah kita buat. Kemudian kita jelaskan, menjelaskannya ini jangan sampai seolah-olah kita beralasan ya Bapak Ibu, tapi harus sesuai faktanya. Misalkan ibu terlambat karena ban ibu bocor, ini buktinya. Ibu terlambat karena ibu dipanggil kepala sekolah, ada urusan yang mendesak, ini buktinya, ceknya. Jadi kita harus memberikan pemahaman, tetapi pemahaman itu jangan sampai seolah-olah kita membuat alibi atau alasan, tapi benar-benar kita terlambat itu karena ada sesuatu hal. Terus kita katakan kalau Bapak Ibu tidak ada halangan apapun, pasti Bapak Ibu hadir tepat waktu. Betul. Seperti itu ya Bu Diana. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari Bu Diana. Beri tepuk tangan kita semua. Bapak Ibu, ini adalah sesi terakhir ya, sesi penutup. Ini adalah akhir dari kegiatan eksaminasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Diana. Semoga kita doakan semoga bisa menjalani sejauh yang baik. Sebelum kita lanjutkan mendalam bersama-sama. Saya punya waktu untuk yang dijawab. Di rumah sekolah. Dan pulang. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya untuk presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Octavia Aziza, selaku rekan kerja Bu Rini di SMA Negeri Ambulu. Di sini saya setelah mengikuti diseminasinya Bu Rini terkait penerapan budaya positif, saya merasa banyak sekali pengalaman dan pengetahuan di sini, di mana saya harus menjadi guru yang baik untuk peserta didik dan memberikan budaya positif di SMA Negeri Ambulu. Terkait misalkan contohnya saya harus belajar disiplin, sebelum saya juga harus berangkat tepat waktu untuk memberikan contoh kepada peserta
kepala sekolah. Tanpa kepala sekolah mendukung, maka kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Kanata, guru SMA Negeri Ambulu. Setelah saya mengikuti diseminasi ini, saya mendapatkan banyak ide bagaimana cara mengajar yang baik, berdisiplin positif, budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.